kabur karena hendak disembelih itu akhirnya berhenti tepat di rumah Aminah binti Wahab. Aminah pun mempersilahkan Halimah As-Sa'diyah masuk dan menjamunya dengan ramah. Saat Halimah diminta meletakkan bayinya di tempat tidur, ia justru terpukau melihat Nabi Muhammad yang tampak lemah, lalu menggendongnya dengan penuh kasih. Ketika Halimah menanyakan apakah bayi itu sudah disusui, Aminah mengizinkannya menjadi ibu susu karena dirinya tidak lagi mampu menyusui. Dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad akhirnya memperoleh ASI yang cukup dan sehat untuk pertumbuhannya. Sesuai tradisi Quraisy, Nabi Muhammad kemudian dibawa tinggal bersama keluarga Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Perpisahan itu sangat berat bagi Aminah yang harus menahan rindu hingga putranya kelak kembali berkunjung ke Mekah. Sejak menjadi ibu susu Nabi, kehidupan Halimah dan suaminya Harith bin Abdul Uzza perlahan membaik. Hujan mulai turun di kampung mereka dan ternak-ternak menjadi lebih sehat. Di sisi lain, karena kebenciannya, Abu Lahab menyuruh orang-orang memeriksa bayi-bayi di Mekah untuk mencari Nabi Muhammad yang memiliki tanda kenabian di antara kedua bahunya. Namun ia tidak mengetahui bahwa Nabi telah dibawa Halimah ke kampungnya. Beberapa tahun kemudian, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah. Namun karena wabah penyakit berbahaya melanda Mekah, anak-anak kembali dipindahkan ke daerah lain, sehingga Nabi Muhammad harus kembali lagi bersama Halimah. Perpisahan ini kembali memukul hati Aminah, yang sebelumnya telah kehilangan suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib. Seiring waktu, Nabi Muhammad tumbuh semakin besar. Dikisahkan bahwa ketika Halimah sakit, beliau menjauhkan benda-benda yang dianggap membawa pengaruh buruk dan dengan izin Allah penyakit itu sembuh. Kabar tentang keistimewaannya pun menyebar. Bahkan ada orang yang berniat menculiknya, namun berhasil digagalkan. Karena situasi tidak aman, Nabi Muhammad dibawa kembali ke Mekah dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, untuk sementara waktu demi keselamatannya. Setelah beberapa waktu, beliau akhirnya bertemu kembali dengan Aminah. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad dan Aminah melakukan perjalanan ke Yasrib, Madinah untuk bersilaturahmi dengan keluarga serta berziarah ke makam ayah beliau. Di perjalanan, mereka singgah di sumur Zamzam. Aminah menjelaskan kepada putranya bahwa ibadah seharusnya ditujukan hanya kepada Allah dengan menghadap Ka'bah sesuai ajaran Nabi Ibrahim, bukan kepada berhala atau tempat tertentu. Sesampainya di Madinah, Aminah bertemu kerabatnya, sementara Nabi Muhammad bermain dengan teman-teman sebayanya. Mereka juga berziarah ke makam ayah beliau. Namun beberapa bulan kemudian, Aminah jatuh sakit saat perjalanan pulang menuju Mekah. Di waktu yang sama, seorang bernama Samuel datang ke Madinah setelah mendengar kunjungan Nabi Muhammad. Sementara di Mekah, Abu Talib bermimpi buruk tentang Aminah dan Nabi Muhammad yang kehausan di perjalanan. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib segera menyuruhnya berangkat menyusul. Dalam perjalanan, mereka bertemu rombongan yang memberi kabar bahwa Nabi Muhammad dan ibunya berada di desa Abwa dan sempat diincar sekelompok perampok. Malam itu hujan turun sangat deras, lalu langit dipenuhi cahaya bintang, sementara Nabi Muhammad setia menemani ibunya yang tercinta.